Halo, salam sejahtera. Selamat datang di channel YouTube Cerita Absurd. Hari ini kita akan membahas sebuah program nasional yang luar biasa ambisius, namanya Sekolah Rakyat. Kita akan coba bedah bareng-bareng, mulai dari visinya, cara kerjanya, sampai ke tantangan yang ternyata muncul di lapangan. Tujuannya, supaya kita bisa sama-sama merenungkan, apakah ini benar-benar sebuah harapan baru atau jangan-jangan malah memicu kontroversi. Oke, untuk benar-benar memahami kenapa program sekolah rakyat ini ada, kita harus mulai dari akarnya dulu. Masalah apa sih yang sebenarnya mau diselesaikan? Ini nih dia pertanyaannya. Gimana caranya sebuah negara itu bisa memutus lingkaran kemiskinan yang seolah diwariskan dari generasi ke generasi? Ini tuh tantangan paling mendasar buat negara manapun di dunia. Dan Indonesia mencoba menjawab tantangan raksasa ini lewat sebuah inisiatif pendidikan yang skalanya masif. Nah, jawaban pemerintah atas pertanyaan besar tadi, inilah dia. Program Sekolah Rakyat. Penting untuk kita pahami, ini bukan cuma sekedar sekolah gratis biasa ya. Ini dirancang sebagai sebuah instrumen kebijakan, sebuah intervensi sosial yang tujuannya sangat spesifik. Terus untuk siapa sebetulnya program ini, fokusnya dibuat sangat tajam, yaitu untuk kelompok masyarakat yang posisinya ada di lapisan paling bawah piramida ekonomi kita. Dan yang menarik di sini adalah presisinya. Pemerintah nggak cuma bilang untuk orang miskin, tapi mereka pakai klasifikasi data yang resmi, yaitu desil 1 dan 2. Ini adalah upaya untuk memastikan bantuan ini sampai tepat sasaran, benar-benar ke mereka yang paling butuh. Oke, kita sudah paham masalahnya. Sekarang yuk kita lihat lebih dalam. Apa sih visi besar di balik solusi yang ditawarkan ini? Apa filosofi dari sekolah rakyat? Program ini punya 4 tujuan utama yang, kalau kita lihat, sangat ambisius. Coba deh perhatikan, tujuannya itu jauh melampaui sekedar transfer ilmu pengetahuan di kelas. Ada penekanan yang kuat banget pada pembentukan karakter dan kualitas sumber daya manusia untuk masa depan. Nah, kutipan ini benar-benar merangkum filosofi intinya dengan sangat jelas. Sekolah rakyat itu diposisikan bukan cuma sebagai lembaga pendidikan, tapi lebih sebagai, katakanlah, alat rekayasa sosial untuk mengubah takdir dari satu generasi ke generasi berikutnya. Visi yang besar itu keren, tapi pertanyaan selanjutnya pasti, gimana cara kerjanya? Bagaimana visi ini diterjemahkan menjadi sebuah rencana yang konkret yang bisa dijalankan di lapangan? Ya, gimana caranya membangun sebuah sistem untuk mencapai tujuan yang semulia ini? Tentu butuh model yang benar-benar komprehensif kan? Ternyata, program ini dibangun di atas 4 pilar utama. Mulai dari model yang berasrama atau boarding school, tujuannya untuk menciptakan lingkungan belajar yang total, yang imersif, jauh dari tekanan ekonomi di rumah. Sampai ada pilar keempat yang unik, yaitu komitmen tertulis dari orang tua supaya anak nggak putus sekolah di tengah jalan. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat kurikulumnya. Ada istilah menarik di sini, kurikulum nasional plus-plus. Kata plus-plus ini sepertinya menandakan ada sesuatu yang lebih dari standar biasa. Dan benar saja, selain mata pelajaran standar, ada penekanan yang sangat kuat di 3 area ini. Pembentukan karakter, lalu keterampilan vokasi atau kejuruan, dan penguakan di bidang STEM. Ini adalah upaya nyata untuk membekali siswa dengan keahlian yang relevan untuk tantangan masa depan. Dan jangan salah sangka, ini bukan proyek percontohan kecil-kecilan. Angka 53 ini adalah jumlah lokasi yang sudah disiapkan pemerintah di seluruh penjuru Nusantara, dari Jawa sampai Papua. Ini menunjukkan keseriusan dan skala masif dari program ini. Tapi, seperti yang sering kita dengar, rencana di atas kertas itu satu hal, kenyataan di lapangan bisa jadi hal lain. Implementasi visi sebesar ini hampir tidak mungkin berjalan mulus tanpa ada tantangan. Dan tantangan itu benar-benar muncul. Tepatnya pada fase awal implementasi, sebuah peristiwa di Bandung tiba-tiba menjadi sorotan dan memicu perdebatan publik. Nah, disinilah letak inti konfliknya. Di satu sisi, ada sebuah tujuan yang sangat mulia, membangun sekolah baru untuk anak-anak dari keluarga miskin. Tapi di sisi lain, dampak langsung dari pembangunan itu adalah tergusurnya sekolah untuk kelompok rentan lainnya, yaitu para siswa berkebutuhan khusus. Sebuah dilema yang sangat pelik. Peristiwa ini mau tidak mau memaksa kita bertanya, bagaimana caranya kita menyeimbangkan sebuah visi besar, sebuah kebijakan yang datang dari atas dengan realitas dan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat di level akar rumput. Pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Jadi, setelah melihat semua ini, apa yang bisa kita simpulkan? Mari kita coba ambil sedikit waktu untuk merefleksikan program ini secara keseluruhan. Kalau kita rangkum, kita bisa lihat ada sebuah program dengan visi yang tidak diragukan lagi sangat mulia. Modelnya pun dirancang komprehensif. Tapi di saat yang bersamaan, dalam pelaksanaannya,
program ini menghadapi tantangan yang sangat manusiawi, sangat sosial. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan akhir untuk kita renungkan bersama. Sebuah pertanyaan yang mungkin akan ikut menentukan wajah pendidikan bangsa kita ke depan. Mampukah sebuah program yang dirancang secara terpusat, sekalipun dengan niat yang terbaik, benar-benar menjadi jawaban yang pas untuk kebutuhan pendidikan yang begitu beragam dan unik di setiap sudut Indonesia? Terima kasih telah menyimak.